Gua cuma kepingin tahu sih seberapa rela perasaan kalian ketika kalian udah susah payah jalan naik turun trek terjal sampai juga mau kejungkir sana sini. Kemudian lo ngelihat ada orang yang melintasi jalur itu dengan santuinya, dengan motor trail tentunya. Gimana? Bukankah itu sakit tak berdarah? Tahu gitu, gua tadi naik ojek aja. Halo guys, gimana kabarnya? Gua dan teman-teman masih mau ngelanjutin di video sebelumnya ya. Video perjalanan pendakian Gunung Wilis Wiaroro Kuning. Kalau kalian masih belum nonton di part 1 video kami, nah sebelum video ini kalian tonton, kalian wajib tuh nonton sampai habis cuy. Part 1-nya. Hari kedua pagi ini makin berkabut. Setelah semalaman full, kami kehujanan di trek yang lumayan buat nafas sama dengkul sampai nggak bisa lagi sinkron. Gimana nggak gitu coba? Jalan yang treknya nanjak, terus ditambah lagi dengan hujan yang kemarin nggak mau berhenti-berhenti terus. Memang ya, hujan itu kalau datang selalu tiba-tiba nggak mau terus serang. Tak heran lagi kalau semua tenda-tenda nampak bertebaran kaos-kaos, jaket-jaket, dan kaos kaki para pendaki yang mulai kemamel. Gak ada satupun dari mereka yang kering di dalam tas, padahal udah diplastikin sebelum dimasukin carrier cuy. Apa jadi? Ternyata iki lho. Syarat saya enak nih, gelo. Roco. ROYCO dibaca. Di pos Kartaji ini ada sumber mata airnya cuy. Kalau kalian pas kehabisan air saat itu, bisa tuh langsung aja turun buat nyetok air. Tapi hati-hati kalau turun, soalnya tempatnya licin, ntar malah nyungsep. Setiap jalur pendakian Wilis memang terkenal jalur yang banyak sumber mata airnya dibanding gunung-gunung yang lainnya. Ya, tapi jangan ngawur kalau pas ambil airnya cuy. Tangan dilarang jahil. Jadi kalau kalian kesini, tepatnya di pos bawahnya pos Kartaji. Nah, kita bisa ambil air di sini buat stok untuk summit ke atas atau sekedar untuk bebersih diri. Nah, seperti itu. Gimana guys? Aman? Aman, Mas. Nah, oke, mantap. Di sini kita kayak orang babu ya, Mas ya. Nah, itu loh. Ya. Bisa dilihat apanya itu. Kita harus pakai seadanya aja, Mas. Ya. Itu daun apa, Mas? Daun sawi. Nggak takut racun, Mas? Udah nggak makan lagi, Mas. Oke lah. Jadi nanti kita mau nyari stok air dulu biar untuk ke summit di pos puncak kita nanti tetap stamina dan full power. Nah, alhamdulillah kita dapat air yang sangat melimpah di pendakian Gunung Wilis via Kartaji. Jadi, kalau kita menemuin sumber air yang amat deras kayak gini, kita harus patut bersyukur. Karena apa? Kalau nggak ada air kayak gini, nanti ya otomatis banyak orang itu bakal kesusahan. Kalau kita udah didapetin kayak gini, alangkah lebih baiknya kita jaga jangan sampai kita pertama buang sampah di sini kayak gini. Nah, ini kalau bisa kita bawa ke atas, dibawa pulang. Terus kemudian jangan sampai kita mandi ataupun pakai sabun langsung di sumber mata airnya. Kalau bisa, kalau kita pakai sabun, bawa botol, terus kemudian cari tanah digunakan untuk membasuhnya biar nanti air ini tidak terkontaminasi sama deterjen ataupun sabun-sabun yang biasanya digunakan oleh para pendaki. Seperti itu. Nah, kayak gini. Ditemuin juga sampo, guys. Nah, kayak gini. Kalau bisa jangan di sini. Kalau bisa di atas seperti itu. Oke?
Mantap guys, terpantau di atas pos Sekartaji itu kelihatan udah dari dari pagi tadi, dari sekitar jam 6, sekarang setengah 10 aja kabutnya nggak hilang-hilang. Di pos Sekartaji dengan ketinggian 1495 mdpl ini juga ada peninggalan-peninggalan bersejarah yang umurnya sudah lama banget cuy. Kira-kira lebih tua dari kakek buyut kalian nggak sih? Hehehe. Peninggalan dari zaman prasejarah, kerajaan-kerajaan gitulah, bisa terlihat seperti ini. Dulu konon katanya di sini ada kayak arca dari manusia-manusia, bentuk-bentuk manusia seperti itu. Tapi pula orang-orang yang kurang bertanggung jawab, katanya menurut cerita-cerita pendaki yang lainnya itu kayak ada yang bawa gitu, dibawa pulang dari. Jadi dia itu mendaki dari bawah terus ke sini ya, nemuin arca bentuk manusia itu, kemudian dibawa pulang. Nggak tahu itu buat hiasan ataupun dikomersilkan, saya juga nggak ngerti. Yang pasti tadi ceritanya seperti itu. Nah, kita juga perlu ketahui juga di pos Sekartaji itu biasanya teman-teman pos terakhir untuk ngecamp sebelum summit di pos Limas, puncak Limas Gunung Wilis. Sebenarnya sih ini rencananya mau summit, tapi kabut-kabut terus embun, terus kayak hampir hujan gitulah, gerimis-gerimis. Jadi kita pastikan kayaknya sih kita gagal muncak lagi. Aduh, tapi nggak apa-apa lah, nanti buat remedi lagi. Aduh, di Gunung Kawi aja kita udah nemuinnya kayak gini. Aduh, kita di Gunung Wilis nemuin lagi. Untuk estimasi dari pos Sekartaji menuju ke puncak Limas itu kira-kira kalau kita langkahnya normal itu 3 jaman. Tapi kalau ya kalian seneng istirahat ya nanti mungkin agak molor seperti itu. Nah, oke, jadi ingat, setiap kali melakukan pendakian alangkah lebih baiknya kita membawa sampah turun ke bawah. Jangan sampai lokasi pendakian ataupun lokasi kalian ngecamp di suatu tempat di pos pendakian gunung itu berantakan kalau organik sih ya nggak apa-apa. Takutnya nanti kalau berantakan itu banyak sampah yang berserakan kemana-mana, itu berarti kalian tidak mentaati peraturan yang sebelumnya tadi kita baca di pos base camp seperti itu. Oke, jaga kesehatan, jaga kebersihan dalam pendakian, tetap melakukan upaya keselamatan. Ya, sebelum turun alangkah lebih baiknya kita mengisi amunisi perut. Nah, ini teman-teman udah masak tumis kangkung ya. Tumis kangkung tapi isinya nggak tahu ininya ada apa ya. Nggak ada kecapnya. Cuma ada apa ini? Toppingnya sosis dan Royco 1 bungkus. Nah, itu. Jangan lupa kalau melakukan pendakian bawa Royco. Karena apa? Setidak enak masakan kalian kalau ini udah masuk ke dalam masakan ini. Wah, ROYCO, Royco. Oh, Royco pendong. Royco. Memang di luar prediksi BMKG cuy. Kabut di pos Sekartaji makin tebel dan nampak juga sekitaran tertutupi, nggak bisa terlihat apa-apa selain putih kabut. Gua dan teman-teman mutusin buat turun aja. Lagian sih situasi dan kondisi sedang nggak bersahabat cuy. Bahaya nggak sih kalau tetap dipaksa buat muncak? Guys, kita mau turun dari pos Sekartaji. Sebenarnya kita rencananya mau summit, tapi ya ngerti sendiri. Padahal ini jam 10 lebih 45-an lah. Itu apa ya? Cuacanya di sekitaran pos Sekartaji itu udah ketutup kabut semua. Jadi kira-kira perkiraan
estimasi untuk di atas di puncak Limas itu kayaknya kok bakalan ketemu kayak gini lagi. Jadi mending kita mutusin untuk turun aja, ya toh Mas? Ya betul. Kayak Bahaya. kayaknya tadi banyak yang turun Mas ya. Banyak yang turun mas. Hampir semua turun tadi lo nggak lanjut. Ya padahal ada berapa tenda ya, sekitaran 8 tendanan lah, itu banyak yang turun. Jadi ya kita memutuskan untuk ikut aja. Jalan menuju pos apa tadi ya, pos alap-alap ke pos Sekartaji ini yang digunakan untuk ngecamp teman-teman pendaki, terpantau masih licin karena memang kemarin 1 hari full kita diterpa apa ya, diterpa hujan yang bisa dikatakan deras banget. Jadi kita harus tetap hati-hati karena apa, kalau kita nggak hati-hati ya tahu sendiri. Makin turun cuaca makin nggak menentu cuy. Bisa kalian lihat tuh sebagian view dari gunungnya. Sebagian cerah, sebagian lagi masih ketutup kabut tuh. Ya namanya juga dataran tinggi. Mau marah tapi ini alam. Halah, ya udahlah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Alhamdulillah masuk kamera. Di Sunrise Camp atau biasanya tempat-tempat para pendaki itu ngecamp di situ. Nah, kemudian biasanya teman-teman juga itu cari airnya di sini, stok airnya di sini. Kemarin teman-teman juga nyarinya di sini. Tapi terpantau juga masih selang-selangnya masih ngadat. Kadang nyala, kadang enggak. Lama-kelamaan kaki kami kayak ngerasain seperti dengkul kami mau pindah tempat cuy. Karena trek yang licin dan curam bikin seram jantung aja. Dak-dik-duk ser. Ditambah lagi kabut yang tebel dari tadi nggak habis-habis. Mana pula abis ini mau masuk hutan lagi. Kebayangkan gelapnya kayak apa ntar di sana. Ih, takut. Tapi kami nggak khawatir sama sekali. Selagi kita ngelakuin pendakian dengan cara yang tepat sesuai dengan SOP-nya. Cia, SOP. Lo kira minimarket apa? Pakai SOP-SOP-an segala. Tapi bener cuy, setiap pendakian itu ada aturannya. Kalau kalian taat sama aturannya, dapat dipastikan sih pendakian kalian pasti akan lebih safety. Mantap. Nah, di sana juga tampak pos goa alap-alap. Jadi kemarin kita sebenarnya mau di shelter itu berteduh, tapi ya berhubung hujannya itu masih deras, jadi kita memutuskan untuk lanjut. Dan kemarin menurut kabarnya di pos goa alap-alap ini ada satu tenda yang ngecamp di situ. Ada 5-6 orangan lah. Oke. Mantap. Tidak sesuai dengan perkiraan yang tadi cuy. Sejauh gua dan teman-teman gua menelusuri, tiba-tiba kabut mulai terbuka pas sampai di hutan berlumut. Yang dari tadi jalan tertutup kabut, sekarang sudah mulai terbuka tuh. Jelas tanpa butuh bantuan dari headlamp lagi cuy. Apa emang jalurnya ini sulit? Apa emang faktor umur dari kami? Kami pun juga gak tahu sih. Pas di shelter Gentongan, kami ngepost sebentar buat ngelonjorin kaki. Udah kayak aki-aki aja. Alhamdulillah guys, sekarang kita mau nyampe di pos Panjer. Di pos Panjer itu tepatnya ada di sebelah sana. Nah, itu kelihatan di bawahnya pohon apa, jeruk. Pohon jeruk Bali. Di situ ada pos Panjer. Ya, biasanya kalau teman-teman kehujanan biasanya di situ ada yang ngecamp di situ ataupun nge-shelter di situ
sekedar beristirahat ataupun nunggu hujan berhenti. Nah, perlu diketahui juga di situ juga ada warung, guys. Jadi biasanya kalau hari weekend, Sabtu mingguan lah, itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang jualan di situ. Nah, itu warungnya di situ. Sekarang kita mau nyampe warung. Nah, sekarang ini kan hari Sabtu, buka enggak kira-kira? Nah, ini pohon jeruk balinya, itu warungnya. Setiap jalur pendakian via Roro Kuning menurut gua dari tiap pos ke pos yang lainnya punya model trek yang berbeda-beda cuy. Jadi akan lebih mudah buat ingat jalurnya. Tapi jangan sampai plakat dilarang malah kalian lewatin cuy. Ingat, bahaya. Semakin kalian ngawur, ntar malah nyusahin orang banyak. Ingat tuh. Ayo Pak, mana Pak? Semangat. Wah, jalurnya bisa terlihat seperti itu, guys. Ibarat kata motor trail aja masih kewalahan, apalagi kita yang pakai kaki, guys. Nah, Oh iya cuy, gua sampai lupa tuh kenalin teman-teman gua yang ikut muncak kemarin. Yang baju putih itu ada si Ardian yang sering nongol. Yang baju orange ada Albar. Katanya baru pertama ikut kayak gini sih. Loh, terus yang belakang itu siapa? Nah, jadi begini, orang yang di belakang kami itu bukan setan loh ya. Namanya Sandi, yang kemarin ngebantu videoin dan ngefotoin kami pas di pos Sekartaji. Herannya lagi, dia muncak sebiji doang, kagak ada temennya. Gua dan temen-temen sampai nggak habis pikir, kok bisa-bisanya? Apa dia gak takut? Tapi dari situ gua dan temen-temen bisa tahu kalau dia itu juga berasal sama-sama dari Kediri. Sama-sama dari Kediri, sama-sama gabut sendiri. Ada cewek yang kayaknya cedera di jalur cuy. Tampak dibopong sama temen-temennya. Niat awalnya sih jalan di belakangnya. Buat ngehargain orang lain. Ternyata sama mereka rombongan gua suruh duluan. Semoga mbaknya baik-baik aja ya cuy. teman-teman udah nyampe di sekitaran lereng pendakian Wilis via Roro Kuning. Jadi nanti kita rencananya mau langsung ke base camp aja. Setelah itu kita beberes, setelah itu kita cus ke Kediri, balik ke rumah masing-masing. Nah, Kemudian saat di perjalanan sekitaran ladang, gua sempet jengkel sama awan-awan yang makin ke bawah makin cerah saja. Bahkan bisa-bisanya nggak ada kabut sedikit pun saat itu. lah kalau padang jinglang nih. Enggak mas. Yah, namanya juga alam. Sebanyak dan sekuat apapun usaha kalian untuk merubah kondisi alam, saat itu juga nampak kalau alam juga bisa lebih semena-mena dengan perilaku manusia yang semaunya sendiri.